Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk seluruh pewater terkasihku dimanapun kalian berada, di dalam negeri, di mancanegara, yang di TikTok, yang di YouTube, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Ya. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, tapi jangan terus diunduh video-video kajiannya Gus Peti, terus kamu potong ya, terus kamu unggah ulang, re-upload, dan kamu adu dengan video lain yang juga potongan. Jangan. Kalau kamu mau mempertemukan Gus Peti dengan siapapun ya, ajukan saja permohonan, dan aku maunya diskusi itu di darat, bukan potongan-potongan yang dihadap-hadapkan. Itu apa ya, tidak memberikan gambaran yang holistik, dan kecenderungan untuk disalahpahami itu sangat tinggi ya. Ya 90%-an ke atas lah untuk menjadi hal yang disalahpahami. Bayangkan kajian Gus Peti itu 1 jaman ya, 1 jam, setengah jam, jarang yang di bawah itu ya. Kalau berseri sampai seri 6 misalkan 6 jam. Kemudian dia potong hanya dalam ukuran 1 menit gitu. Apa yang terjadi? Sama aja seseorang nonton filmnya belum selesai, dia baru masuk, duduk, kira-kira 1 menit kemudian dia keluar, terus dia cerita filmnya begini, begitu. Kan jadi kacau ya. Oke. Kalau memang ada yang diperlukan dari channelnya Gus Peti, video-videonya silakan ajukan alasannya untuk apa. Nanti kalau memang itu untuk memajukan dunia diskusi kita, dunia akademis kita, ya enggak apa-apa, silahkan saja gitu ya. Jadi jangan untuk di-download kemudian diadu-adu setelah dipotong-potong ulang. Aku nggak kasih izin yang seperti itu. Oke. Saudaraku semuanya, jangan lupa hari ini tanggal 15 November, Jumat apa tadi tuh? Jumat Legi ya. Legi itu hitungan Jawa ya, hitungan Jawa, pasaran gitu ya. Jadi Jumat Legi sama Jumat Pahing itu beda ya. Gue lahir hari Selasa, Selasanya gue itu Selasa Wage, itu beda nanti dengan Selasa Pon, itu ada hitungannya tersendiri ya. Itu pendekatannya antropologis ya, budaya. Aku pesankan jangan lupa penuhi ya masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk sholat Jum'ah berjamaah ya, khususnya untuk yang pakai celana. Untuk yang pakai rok nggak usah ya, nggak usah ya. Ini khusus untuk yang pakai celana ya. Silahkan ya, dipenuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk sholat Jum'ah berjamaah. Penjelasan tentang sholat Jum'ah dan sholat Zuhur insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya, karena saat ini yang seharusnya aku melanjutkan yang kemarin, aku jeda sejenak untuk menjelaskan tentang sesuatu yang lagi katakanlah viral ya, STT NIAS. Sekolah Tinggi Teknologi NIAS ya, teologi kebohongan, itu tajuk kita. Ya, yang nggak tahu jeluntrungnya nanti, endingnya nanti akan seperti apa, ini masih wait and see semua ya. Oke, sebelum ke sana aku akan ngobrol-ngobrol ini tak kemas secara santai aja ya, nggak perlu marah-marah.
Sekarang ini dengan maraknya yang namanya dunia virtual ya, maka semua informasi itu saling terbuka ya. Kita dimanjakan oleh teknologi. Makanya aku bilang kan beberapa waktu yang lalu, khususnya untuk santri-santri Isra, sebetulnya ilmu eksakta dan ilmu sosial itu bukan sesuatu yang dianggap lebih unggul terhadap yang lain, enggak. Itu sama-sama saling terkait ya. Ya. Nanti penemuan-penemuan di bidang eksak yang itu akhirnya berhubungan dengan sains teknologi itu pasti terkait dengan kondisi-kondisi sosial yang itu dipelajari dalam ilmu-ilmu sosial ya. Ilmu sosial. Kalau dulu zaman aku masih SMA kan dibagi 4 sebetulnya itu. Jurusan bahasa, IPS, apalagi ekonomi, IPA, ya. Kemudian ekonominya hilang, bahasanya hilang, menjadi IPA IPS. Kebetulan gue di IPA ya. Dulu kalau sudah anak IPA gitu, wow keren banget. Seolah-olah anak-anak IPS itu anak-anak kelas 2. Sebetulnya yang enggak, ya. Semua ilmu itu saling terkait dan saling melengkapi. Oke. Akhir-akhir ini ya, perdebatan kita khusus berbicara perdebatan teologis ya, lintas iman ya. Itu semakin marak. Semakin marak ya. Karena kita dipermudah oleh akses-akses yang sudah saling keterbukaan, yang itu sebetulnya efek dari yang disebut globalisasi. Itu nanti ada kajiannya tersendiri. Global itu menghilangnya ya batasan ruang dan waktu. Itu namanya global. Ya, maka disebutlah globalisasi. Ada lagi yang era globalisasi gitu ya. Hari ini apa yang terjadi di belahan bumi sana bisa kita saksikan juga, tidak nunggu besok atau besok lusa, sudah kelamaan. Itu karena kita dimanjakan oleh teknologi informasi ya, itu yang disebut dengan globalisasi, hilangnya batas ruang dan waktu ya. Apa yang terjadi hari ini bisa kita saksikan hari ini. Begitu juga perdebatan-perdebatan yang ada, kita batasi constraint kita perdebatan teologis ya. Nanti akan mengerucut Islam dan Kristen ya. Seharusnya kan 3 biar asik gitu, Islam, Kristen, Yahudi gitu ya. Karena ini sama-sama Abrahamic faith. Sayangnya komunitas Yahudi tidak signifikan, jadi yang terjadi Islam dan Kristen gitu. Itu marak sekali. Ya, yang terjadi kan marak sekali, dan akhirnya seperti yang kita lihat, ya. Dan aku membidiknya itu dari cara pandang akademis ya. Artinya orang-orang akademik itu bisa salah dan boleh-boleh saja dia salah, tapi dia tidak boleh bohong, ya. Beda dengan orang politis. Orang politis itu bohong boleh, tapi salah nggak boleh. Maka agar dia selalu benar di hadapan konstituennya, maka dia bohong nggak apa-apa. Nanti untuk menutupi kebohongannya akan dia tutupi dengan kebohongan berikutnya. Itu politis gitu. Yang nggak berlaku di dunia akademis. Ya, makanya aku itu sebetulnya kalau masuk dalam dunia politis nggak cocok. Karena aku orangnya itu lurus-lurus saja apa adanya, belak-belakan gitu ya. Nggak bisa dalamnya merah tapi luarnya hijau gitu, nggak bisa. Kalau merah di dalam ya merah di luar gitu. Kalau politik kan nggak begitu. Harus ada yang namanya strategi gitu ya. Oke, maka karakterku nggak cocok masuk dalam politik. Apalagi yang praktis ya. Kalau sekedar ilmu politik sih oke. Sebagai pengetahuan ya. Oke, aku berbicara secara akademis ya. Ini semoga tidak ada yang marah-marah nih. Ya, sebetulnya posisi Islam dan posisi Kristen dalam dunia perdebatan virtual sekarang ini itu hampir-hampir sama. Ya, hampir-hampir sama dalam proses hukum yang saling melaporkan dengan garis bawahi penistaan agama. Tuh, ya.
Hampir sama. Ya, kemarin si anak Batak dan itu nggak bener ya. Seharusnya itu pakai nama lain, jangan nama anak Batak, karena Batak itu komunitas dan Batak itu nggak seperti dia. Ada Batak-Batak yang lain yang beda dengan dia. Ya, cuman ya teman-teman dari perkumpulan Batak juga ada yang sudah mensomasi kan gitu ya. Nggak bisa ya. Seperti aku bikin channel ya channelku sendiri kalau akun resminya kan Subandite Sukoco, tapi banyak orang mengambil gampangnya pakai nama virtualnya Gus Beti gitu ya. Aku nggak boleh bikin channel Arimatea gitu. Meskipun aku terikat ya atau mengikatkan diri atau berkecimpung atau ya termasuk yang melakukan aktivitas dakwah lewat komunitas yang namanya Arimatea. Advokasi, rehabilitasi, imunisasi akidah terpadu, efektif dan aktual. Dengan semboyan sampaikanlah Islam, cegah pemurtadan. Nggak bisa, Arimatea itu nama organisasi, dia komunal, sedangkan aku personal. Nggak bisa. Aku Arimatea, tapi Arimatea bukan hanya aku, ada si A, si B, si C. Begitu juga anak Batak. Batak itu bukan hanya dia Batak, tapi Batak bukan cuma dia. Akhirnya kan jadi babak belur nggak karu-karuan itu. Karena gobloknya itu apa? Harusnya mengerti mana habitat atau kawasan personal dan kawasan komunal itu mana, gitu ya. Ya bisa kan nggak semua saudara-saudara Batak kita itu juga Kristen, nggak semua juga Islam, ya. Ada yang Kristen, ada yang Islam. Mungkin masih ada juga yang Parmalin tuh kalau kita Kejawen ya. Gitu. Kan nggak bisa terus dia mengklaim anak Batak tuh seperti itu. Jadi rusak tatanan gitu loh, ya. Seolah-olah dia menjadi perwakilan Batak itu ya begitu. Padahal enggak, Batak yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang santun-santun ya banyak. Ya. Itu saking anak goblok gitu, ya, nggak ngerti aturan, asal jeplak aja cangkeme. Dari situ saja kita sudah bisa lihat, ya, bagaimana dia punya kapasitas dan otoritas. Dari nama yang dia pakai aja, ini level nggak? Orang-orang seperti ini dalam dunia akademis nggak level itu, nggak tahu kalau perdebatan pinggir jalan nggak tahu, tapi dalam dunia akademis nggak level gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kan dilaporkan ya, dan kita tahu begitu ceritanya. Kemudian nggak lama si Entok itu siapa? Ratu Entok ya, Ratu Entok yang gue sih nggak ngamati, cuman lewat di beranda itu. Yang suruh cukur rambut gondrong suruh cukur gitu ya. Nah itu juga dibawa ke ranah hukum ya, bawakan ada beberapa pengacara. Dan nggak lama kemudian muncul lagi cewek lagi, tapi dari pihak Kristen ya, yang kalau kita dengar sih telinga kita yang sebagai orang Islam juga ya risih juga kok sampai begitunya gitu. Begitu juga orang Kristen kalau mendengar komentar yang Islam juga ya risih kok sampai begitunya gitu. Karena apa? Perdebatan itu, perdebatan liar yang tidak dibingkai dalam ring akademis. Akhirnya seperti itu. Ya. Akhirnya seperti itu. Makanya gue ya, tapi gue jujur mengatakan, awal-awal gue masuk dalam dunia dakwah, ya, kemudian masuk dalam dunia dakwah lintas iman, hal-hal seperti itu pernah juga gue alami. Jadi bukan aku nggak mengalami, aku juga mengalami. Tapi setelah sekian waktu berjalan, akhirnya aku berpikir ulang dan aku harus melakukan reformasi. Oh, enggak begitu, ini nggak baik, gitu ya, nggak baik. Ya teman-teman di TikTok tolong dibantu tap-tapnya ya. Ini tidak baik ya. Makanya akhirnya tidak semua ajakan-ajakan diskusi yang diajukan ke aku itu aku layani. Tidak semuanya.
Aku mengajukan syarat pertama, kalau diskusi itu harus di darat, bukan virtual begini. Ini gampang disalahpahami karena tidak langsung. Kalau mau diskusi ya di darat, mata ketemu mata, muka ketemu muka, kaki ketemu kaki, begitu ya. Bukan lewat virtual seperti ini. Kalau kita mau benar-benar diskusi, kalau di virtualnya aku enggak mau gitu ya. Yang berikutnya harus dalam bingkai akademis. Ya, sekarang ini yang terjadi kan tidak begitu. Ya, tidak begitu. Jadi aku harus mengatakan fair. Posisi Islam dan Kristen dalam debat-debat jalanan itu 50-50, sami mawon. Ya, sama saja, saling melapor, saling menghina, saling mencerca. Ya, karena belum ada kesadaran ya. Orang itu tidak mungkin mau mengikuti kita kalau kita singgung. Gitu loh. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin lah ya. Jadi tugas kita kalau kita mengikuti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, kita bisa dapatkan penjelasannya di Al-Quran, ya menyampaikan, menjelaskan, bukan menyudutkan, menyerang. Nggak begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi sebuah tujuan ya, mau memahami atau menyalahpahami. Mau memahami atau mensalahpahami. Ya. Ini yang jadi masalah. Ya. Kalau ini nggak mau memahami, akhirnya ya salah paham. Kalau ini memang niatnya sudah salah paham, dia nggak mau memahami. Kan itu yang terjadi. Padahal seharusnya yang namanya dakwah itu apa? Menyampaikan atau menjelaskan. Ini loh. Ya, tapi ingat ya, gue sampaikan bahwa gue juga dahulu begitu. Ya, akhirnya lewat proses perjalanan waktu gue sadar, oh ini nggak baik, ini salah ini. Maka gue mereformasi ya apa yang gue lakukan. Ya, kalau mau diskusi, ya diskusilah secara baik, saling menjelaskan supaya tidak mensalahpahami. Kalau sudah mensalahpahami, maka yang dilihat salahnya doang. Jadi apapun yang sebetulnya tidak salah, kalau itu bisa dikapitalisasi untuk menyalahkan, akan dia kapitalisasi. Gitu loh ya. Kalau aku nggak begitu, lihat kajian-kajianku ketika aku mengatakan aku membela Paulus. Kan ada teman santri itu, santri Isra sudah tahu, ada tajukku di channel YouTube, aku membela Paulus. Ya. Karena aku berpegang pada nama atau proper name alif lam lam ha atau Allah. Paulus itu dalam konsep teos kekristenan tidak boleh disalahkan karena dia tidak pernah mengubah Yesus dari insani menjadi ilahi. Tidak pernah. Ya. Paulus itu nggak pernah loh nyebut Yesus itu Allah. Coba cari surat Paulus. Tunjukkan nama gue. Di mana Paulus mengatakan Yesus itu Allah? Tidak pernah. Yang dia sebut Yesus itu Tuhan, iya. Masalahnya kalian ngerti nggak apa itu Tuhan, apa itu Allah? Apa itu Allah, apa itu Tuhan? Gitu loh. Ya. Nah, kalau gue sudah bertumpu pada tidak mau memahami, maunya mensalahpahami, gue bisa putar balik itu Tuhan, ya, untuk menyalahkan Paulus. Iya benar, Paulus menyebut Yesus Tuhan, tapi Paulus tidak pernah menyebut Allah. Gue membahasnya secara akademis, makanya gue membela Paulus. Paulus tidak ada masalah dalam konsep teos. Gitu loh ya. Dan dia bukan penganut Tritunggal atau Oneness. Dia penganut syahadat Shema. Shema o Israelu, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad itu masih dia pegang. Gitu loh ya. Ya. Nah, tapi kalau gue membabi buta karena dasarnya sudah ingin pokoknya di luar Islam salah, tinggal gue putar aja. Paulus biang kerok, lihat itu Yesus dia sebut Tuhan. Bisa saja, tapi itu tidak dewasa, gue tidak mau. Ya. Nah, kembali lagi,
dunia perdebatan-perdebatan yang ada sebetulnya kalau kita mau skor itu ya 50-50. Yang Islam ya begitu, yang Kristen ya begitu, sami mawon, akhirnya saling melaporkan ya. Batasan-batasan antara menghujat sama mempertahankan pendapat itu gimana? Akhirnya absurd dia. Ya, nggak jelas. Kamu lihat kan, ini ngelapor, ini lapor, ini lapor, ini lapor, begitu aja. Ya, kekanak-kanakan, tidak bisa berpikir secara dewasa. Aku selalu mengatakan diksi dewasa, jangan salah pahami lagi. Ya, apa dewasa itu? Ya, dewasa itu bukan usia, bukan, ya. Dewasa itu bukan usia. Dewasa itu adalah karakter, kemampuan untuk menerima perbedaan. Karena konteks kita dialog. Adanya dialog itu karena berbeda pemikiran. Kalau bahasanya Kang Mas Rocky kan, pikiran itu harus dipertengkarkan untuk menguji kebenaran, gitu. Nah, kalau dia belum dewasa, ya jangan masuk dunia-dunia diskusi. Gitu loh. Karena diskusi itu berawal dari perbedaan. Terus kita pasang target semua harus sama dengan gue. Ya ngapain juga lu diskusi, tidur aja lu salah. Gitu loh. Ya. Ini yang tidak dipahami gitu loh. Makanya kadang-kadang teman-teman mungkin ada yang bertanya apa, ada yang nggak tahu juga, semoga ini menjadi tahu. Kenapa Gus seperti itu terkesan memilih-milih ya? Kalau mau nggak Gus dialog dengan ini, mau nggak Gus dialog dengan ini gitu. Karena aku mengajukan syarat seperti itu. Aku sudah mengalami sebuah proses perpindahan dari kerangka berpikir lama ke kerangka berpikir baru yang mendudukkan perbedaan-perbedaan itu dalam bingkai akademis. Dan berbeda itu nggak masalah. Bukan yang mensalahpahami tadi, saling hujat akhirnya nanti saling lapor. Nggak tahu juga Pak polisinya akhirnya gimana itu. Ya, aneh memang kita ini ya. Aneh ya. Di negeri yang menjunjung tinggi agama tapi korupsinya juga nggak bisa dibilang rendah. Ya, di negeri yang menjunjung tinggi agama tetapi penistaan agama jalan terus. Dan itu berlaku bagi masing-masing agama, bukan agama tertentu ke agama tertentu gitu. Jadi jangan lagi ngomong mayoritas minoritas, sami mawon gitu lah. Jadi nggak usah bersandiwara Bombay ya seolah-olah menjadi minoritas terus nggak, sama saja itu sekarang. Sama saja ya. Maka caranya sudah tinggalkan era itu, diskusilah dengan cara akademis, dengan saling hormat ya. Gitu ya, bukan yang terus akhirnya mencela, menghina, menghujat. Karena agama hadir, dia harus dihormati apapun adanya. Jadi agama itu tidak hadir untuk dihujat gitu loh. Agama itu hadir untuk dihormati. Agama apa? Apa saja. Gitu loh. Hormati ya. Oke, itulah perlunya kedewasaan. Ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang itu sekilas tentang dinamika perdebatan yang ada ya. Tentang NIAS, STT, Sekolah Tinggi Teknologi NIAS ya. STT NIAS ini ya. NIAS itu nama tempat. Kalau di sini di depanku itu SAB, Sekolah Alkitab Batu. Gitu ya. Nah, ini sama nih, Sekolah Tinggi Teologi NIAS ya. Kalau kita gambarkan peta, dia begini. Ini Sumatera ini kan agak begini ya. Nah, NIASnya itu di sini. Jadi beda pulau ya. Beda pulau. Makanya dalam tinjauan akademis, NIAS itu bisa dikelompokkan menjadi suku Batak enggak? Secara publik sih dianggap NIAS itu Batak. Padahal nggak sesederhana itu untuk mengatakan NIAS itu Batak. Ya. Dari bentuk genetikanya aja beda. NIAS itu cantik-cantik, putih-putih, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya.
ada pakar antropologis dalam diskusi-diskusi ringan itu mengatakan ini jangan tuh artinya bukan exactly, ilmu sosial kan begitu memang. Ini adalah ya tentara atau pasukan Cina, tentara Cina yang terdampar di sini. Dilihat dari putihnya, kulitnya, matanya itu cantik-cantik gitu ya. Kalau laki ya ganteng-ganteng gitu. Nggak sama dengan yang di Batak sini. Ya. Jadi ceritanya hampir sama dengan apa yang terjadi di Kangean. Kalau Kangean itu kan di Madura. Kangean, ya. Kangean, tulisan gue jelek banget. Apakah orang-orang di Kangean itu bisa dikelompokkan menjadi Madura? Itu ya secara publis sekarang orang menganggapnya begitu, tapi secara antropologis tidak sesederhana itu karena genetikanya beda juga. Ada juga yang mengatakan ini pasukan Cina yang terdampar karena dilihat dari genetika, ya. Jadi antara Nias ya dan Kangean itu ya hampir sama lah duduk permasalahannya seperti itu, ya, hampir sama. Oke. Nah, kita hapus lagi. Kemudian ya, jangan menggebyah-uyah kata orang Jawa. Jangan STT Nias ini kamu jadikan untuk memukul rata semua kekristenan. Itu namanya tidak fair. Ya, kalau STT Nias yang bermasalah ya sudah dilokalisir ini aja. Nanti kalau mau dibawa ke ranah hukum ya ini, gue juga belum tahu ada nggak tindakan hukum di sana. Ya, nanti kita berbicara dikti harusnya turun tangan karena dia masuk dalam kurikulum, gitu loh, ya masuk dalam kurikulum, ya dikti harusnya turun tangan. Dan sekolah ini sebetulnya sekolah kecil bukan sekolah besar, ya sekolah kecil. Dan ada yang bilang gue belum sempat katanya peristiwanya ini sebetulnya sudah terunggah 2021, bombingnya 2024, berarti ada 3 tahun kemudian. Apakah ini terkait dengan kemarin yang ada cewek Nias cantik ya, seperti Chinese itu yang jadi mualaf? Kan ada cewek Nias, ya. Apakah peristiwa ini terkait? Kenapa dari 2021 ramenya di 2024 ada 3 tahun kemudian? Yang cewek Nias bilang, oh itu kan pilihan gue masuk Islam gitu kan, cantik ya, dan akhirnya dia berjilbab ya tambah cantik gitu, seperti Chinese gitu. Ini terkait nggak? Karena ini cewek Nias, ini Nias, dan dia sebut nama Nias, ya sebut nama Nias, ya. Apakah ini ada keterkaitan atau enggak? Itu dunia spionase lah yang bahas, ya. Tolong yang di tap-tap, yang di TikTok bantu tap-tap ya, bantu tap-tap. Insya Allah bisa kita selesaikan dan aku pelan-pelan membahasnya ya. Habis ini kita langsung mempersiapkan diri untuk sholat Jum'ah berjamaah, ya. Ada terkaitnya enggak cewek Nias yang mu'alaf ya, yang dia bilang itu kan pilihan gue untuk menjadi Islam, ya. Bukan berarti terus ketika dia masuk Islam terus Nias itu gonjang-ganjing atau apa gitulah ya. Kan itu ada. Apakah itu terkait dengan ini? Karena ini 2021, sekarang 2024, 3 tahun sekarang rame. Dan ini bukan, lu jangan bayangkan STT Nias itu sesuatu yang besar gitu loh. Enggak, ini sekolah kecil yang hidup sekarang mati tak mau. Sama dengan di sini ada I3, di tempat gue ini ada namanya I3 ya. Yang gue bilang rektornya pernah debat ya, yang digagas oleh Arimatea. Doktor itu dulu rektornya ya. Ada I3, tapi ini tuaan, ini Institut Injili Indonesia. Kami bilangnya I3 di sini ya. Kalau ini tua ini ada gerejanya, ada jagonya di atas itu, ya, jagonya. Jadi dia ada patung jago di atas. Maka kami nyebutnya gereja jago. Ini sejak era Belanda sudah ada pendidikan ini, ya.
Kalau si STT Nias itu coba nanti di googling, ini sebetulnya baru belum ada berapa tahun ya? Belum lama ini STT Nias ini. Coba nanti di googling, ada nggak 25 tahun? Sebetulnya belum ada. Kapan berdirinya? Gitu. Nah ini karena gue orang Batu, gue tahu bener. Ini sekolahnya ini sekarang sama seperti fenomena-fenomena universitas swasta yang ada di negeri kita. Itu kekurangan mahasiswa. Sama di sini. Padahal ini gedungnya, lokasinya luas. Yang kemudian ini juga pecah menjadi propedensia, itu ya masalah internal mereka lah ya. Yang gue bilang yang I3 ini besar luas, dan ini juga seperti kampus-kampus yang ada, hidup segan, mati tak mau. Kalau yang STT Nias itu ya lebih lagi itu. Kalau ini kan sudah lama. Dulu banyak mahasiswanya ini. Dan aku pernah katakan, orang aku diskusi tentang Yesus, ada yang perspektif perspektif Afrika, Korea, Cina, Jepang, Jawa, itu kan dengan mahasiswa I3 ini gitu ya. Oke. Jadi jangan lu anggap STT Nias ini sekolah yang besar gitu. Dan yang paling urgent, jangan lu memutuskan atau menyimpulkan semua lembaga pendidikan kekristenan itu brengsek seperti STT Nias ini. Jangan. Itu enggak fair. Ya. Kalau STT Nias yang bermasalah, ya sudah STT Nias saja kita diskusikan. Yang lain yang baik ya baik gitu ya. Silakan, mereka punya hak untuk tumbuh, punya hak untuk berkembang, silakan. Harus kita hormati. Ya. Jadi ojo ngebiahuya kata orang Jawa, itu tambah geblek gitu. Ya. Mana kopiku mana tuh? Sebentar, kopiku. Oh. Sorry. Teman-teman di TikTok tolong dibantu tap-tapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi itu tadi ya, dari segi antropologis Nias itu juga masih polemik, bisa nggak dikatakan Batak ya, karena ada alasan-alasan untuk mengatakan tidak dari bentuk apa? Bahasa juga, bahasa beda. Beda orang Nias sama orang Batak. Kalau gue kan cenderungnya ke Batak Toba ya. Batak Toba itu lebih banyak di sana, lebih apa ya? Tersebar ya. Meskipun keluarga gue ada yang Batak Purba, ada namanya Mantak Purba gitu ya. Itulah STT Nias ya, kita lihat dari Niasnya. Oke, sekarang ya yang jadi masalah ini nggak mungkin gue bahas semua ya. Gue akan bahas tentang yang alif lam lam ha ya. Alif lam lam ha. Ya. Alif lam lam ha. Gue sampai gimana mau ngomongnya ya. Kenapa ini digambarkan sebagai ular? Kenapa? Dan ini sebagai mahkota. Ini padahal tasdid. Tasdid yang artinya dia dibaca double. Allah. Ini tasdid. Terus kan kalau kita lihat diklik itu kan seperti crown mahkota gitu ya. Dan ini tongkat dan ini begini kepalanya ular. Maksudnya apa? Itulah yang aku maksud. STT Nias mengajarkan teologi kebohongan. Orang Islam itu nggak pernah mengatakan Allah itu ular. Kan geblak gitu. Makanya mahasiswa itu juga harus cerdas. Ya, bener nggak yang disampaikan guru ini? Bener nggak Islam? Ya, harusnya gitu. Kan ini sudah menggiring mahasiswa untuk menjadi Islamophobia, sebuah ketidaksukaan terhadap yang di luar agamanya, khususnya Islam. Makanya gue sendiri sekarang melakukan itu ya. Dan aku minta juga semua santri-santri Isra khususnya dan semua teman-temanku Islam, kalau ada informasi dari siapapun itu cross check ulang. Yang dia katakan bener enggak gitu loh.
Walaupun dia kiai, ulama, pendeta, pastor, tetek bengek lah, dia bisa salah. Seperti ini, seorang dosen mengajar Islamologi, terus mengajarkan kepada mahasiswanya. Kalau mahasiswa yang cerdas itu dia harusnya tanya, benar nggak yang dia sampaikan? Kan secara logika kan sudah nggak ketemu nalar. Ada sesuatu sesembahan kok itu ular.